Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya mengenai turunan. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menghitung turunan suatu fungsi ya menggunakan limit ya. Di awal-awalnya kita menggunakan limit. Namun di bagian-bagian akhir ya saya sudah memperkenalkan ada rumus-rumus yang bisa membantu di dalam mencari turunan suatu fungsi. Ya. Nah, rumus-rumus itu sudah ada di website ya, sudah ada di website yang saya arahkan di VL. Nah, namun sekarang dalam 2 session ini, ya, dalam 2 kali 40 menit ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan rumus-rumus tersebut. Ya. Nah, di sini saya sudah menampilkan file Microsoft Word. Sudah muncul belum di kalian? Sudah muncul file Microsoft Word? Kalian bisa mendengar suara saya? Dengaran, Pak. Ya?
Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, Microsoft Word sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, ya. Nah, coba barangkali kalian ingat minggu lalu, ya. Misalnya saya punya fungsi seperti ini, ya. Y sama dengan X pangkat 8, ya, dikurangi 25. Nah, kalau dihitung Y aksen itu apa? 8X pangkat 7. Siapa yang jawab? Rika Ambun, Pak. Ya, oke. 8X pangkat 7. pangkat 7. Nah, 25-nya dikemanakan? 25-nya 0, Pak. Ya, Pak. Diturunkan menghasilkan 0. Ya. Jadi ini menghasilkan 8X pangkat 7. Ya. Oke, betul. Di Kambun. Jadi sambil menunggu mahasiswa yang lain masuk. Ya. Kambun dapat skor 3. Nah, lanjut lagi. Kalau gini gimana sekarang? Y sama dengan ya 12 X pangkat 8. Oh, gini, jangan dulu ke sana. Ya, gini dulu, X pangkat 8. Ya. Kemudian dikurang X pangkat 5. Tambah X pangkat 3. Kurang 10. Ya. Maka Y aksennya apa nih? Kalau seperti ini. 8X pangkat 7. Ya. 8 pangkat 7. Pangkat 7 dikurang 8 dikurang 5X. Pangkat 4 Oh. ditambah 3 pangkat 2 dikurangi. Nah, jadinya seperti ini. 8X pangkat 7 dikurangi 5X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2. Ya. Nah, dalam mengerjakan soal yang pertama ini, maupun di dalam mengerjakan soal yang kedua ini, ya, kita sudah menggunakan dua rumus. Ya. Itu rumus 1 dan rumus 2. Ini sudah kita pakai. Nah, jadi rumus 1 dan rumus 2 kita pakai untuk menyelesaikan soal yang ini, ya, dan juga soal yang ini. Nah, sekarang bagaimana kalau begini? Ya. Ini ada kemiripan dengan yang sebelumnya, ya. Hanya saja di sini saya menambahkan koefisien, misalnya 5X pangkat 8, ya, dikurangi 12X pangkat 5, ya, misalnya seperti itu, ditambah 2X pangkat 3, dikurangi 10. Nah, maka dalam hal demikian, bagaimana dengan Y aksen? Di sini saya menambahkan koefisien-koefisien ini. Sama kayak cara tadi, Pak. Ya, jawabannya jadi bagaimana? Rahma, Pak. Siapa yang mau jawab? Namanya siapa? Rahma. Rahma, Rahma. Pak. Jasmine. Tadi Rahma. Tadi ada Rahma duluan kalau saya tidak salah. Rahma mana Rahma? Iya, Pak. Coba. Saya, Pak. Mana Rahma? Oh, Rahma Octavia. Oke, coba. Jadi apa namanya? Kalau itu ya, kalau siapa namanya Jasmine ya. Kalau Jasmine nilainya sudah tinggi ya, sudah banyak. Ya, jadi kalau misalnya Apalagi dong, Pak, boleh nggak, Pak? kalau misalnya kelewat ya, nggak usah khawatir. Bahkan Jasmine itu sebetulnya apa namanya itu ada kelebihan nilai sebetulnya. Jasmine kemarin itu ya, kemarin saya hitung ya nilai UTS ya, nilai pendukung UTS ditambah skor-skor itu ya, itu udah sampai 134 kalau saya nggak salah ya. Nah, sehingga skor-skor yang telah didapat itu ya tidak dipakai semuanya, ada sisa. Ya, nah sisanya itu ditabungkan. Jadi sebetulnya sudah punya skor ini. Mungkin skornya sekitar 20 berapa ya. Kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi Jasmine sudah punya tabungan ya.
Jadi kalau misalnya kelewat sedikit, jangan marah ya. Hubungannya sudah banyak ya. Oke. Tapi saya bukan sengaja ya, bukan sengaja mau melarang, bukan ya. Ini hanya kebetulan saja tadi siapa namanya Rahma ya. Tadi Rahma saya dengarnya duluan tadi nyebutkan namanya. Bapak maaf boleh nanya dulu sebentar? Ya nanya apa? Silakan. Boleh kan Pak Jasmine sekali-sekali jawab kan Pak? Oh, boleh. Boleh, sangat boleh. Enggak, sama tadi karena kebetulan hampir bersama dengan Rahma, kebetulan itu ya. Nah, jadi tadi Rahma duluan. Jadi saya mempersilakan Rahma untuk menjawabnya. Tapi boleh saja tentunya. Ya, Terima kasih ya, Bapak. silakan. Oke, Rahma, lanjut. Ini jadi berapa jawabannya? Maaf ya Pak kalau salah. Ya, silakan 40 coba. X Ya. 40 X pangkat 7 40 X min pangkat 7, ya. Kurangi berapa? Ayo nih, mau dilanjutkan enggak nih? Sama. Iya Pak. Ya, ayo lanjutkan. Apa jawabannya nih? 60 X pangkat 4 Terus? ditambah 6 X pangkat 2. Ya. Terus? Udah? Udah Pak, karena Udah. 10-nya 0. Ya, 10-nya diturunkan menghasilkan 0. Ya. Nah, jadi dalam mengerjakan ini, ya, sebenarnya tanpa disadari kita menggunakan rumus ini nih. Ada rumus ini. Ya. Nah, ini. Ya, tadi dalam mengerjakan soal yang ini. Ya. Nah, kita menggunakan rumus ini. Ya. Nah, di sini kan ada koefisien ya, 5, min 12, 2, ya. Nah, ini kan koefisiennya C1. Ya, C1 nilainya 5, C2 nilainya min 12, ya. C3 nilainya 2, ya. Nah, kita pakai rumus yang ini, ya. Jadi teknisnya bagaimana? Teknisnya ya. Kalau dibandingkan dengan soal sebelumnya, ya. Soal sebelumnya kan ini. Nah, nih. Ini soal sebelumnya. Nah, kalau dibandingkan kan yang menjadi pembeda hanyalah koefisien, ya. Ini X pangkat 8-nya sama, X pangkat 5-nya sama, X pangkat 3-nya sama. Ya. Nah, yang membedakan itu hanya koefisien-koefisiennya saja. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memperlakukan koefisien ini? Ya. Nah, koefisien tersebut kita biarkan sebagai pengali. Ya. Jadi, ya, ini kalau mau dijabarkan, ya, caranya bagaimana? 5 dikali, ya. Nah, X pangkat 8 ini diturunkan menghasilkan apa? 8X pangkat 7. Ini kalau mau dijabarkan begitu. Ya. Nah, kemudian berikutnya C2, ini C2 ya, min 12. Min 12 dikali 5X turunan ya, turunan dari X pangkat 5. Jadi 5X pangkat 4. Gitu. Ya. Nah, kemudian koefisien berikutnya adalah 2 ya, kali turunan dari X pangkat 3 ya. 3X pangkat 2. Pangkat 2. Nah, kemudian 10-nya diturunkan menghasilkan 0 ya. Sehingga tadi diperoleh jawaban akhir 40X pangkat 7 ya. Dikurangi 60X pangkat 4 ya. Ditambah 6X kuadrat. Ini udah jawaban akhirnya ya. Ini udah jawaban akhirnya. Ya, tapi kalau kalian untuk selanjutnya ya, untuk selanjutnya boleh saja tidak usah dijabarkan begini ya. Lewat saja langsung dari sini. Ya, kalau bisa langsung lompat ke sini juga nggak apa-apa. Ya. Ini kan sebetulnya kalau diperhatikan bisa cepat seperti ini nih. 5 ya dikali 8. Dikali ke sini langsung. Ya, 5 dikali 8 kan 40. Ya. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Jangan lupa dari 8 berkurang 1. Ini. Ya. Kemudian juga ini sama. Min 12 langsung dikali 5. Min 60. Ya. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Ya. Kemudian juga yang 6 ini. Ya, itu dari 2 kali 3. 2 dikali 3. Langsung 6. Ya. Pangkatnya berkurang 1. Jangan lupa. Ya. Nah, boleh saja kalian langsung dari sini ya menuju ke sini. Ya. Oke, tadi siapa? Rahma ya. Rahma. Rahma mendapat
skor 4. Ya. Lanjut lagi. Nah, kita di sini baru menggunakan berapa rumus ya. Kita baru menggunakan 3 rumus pada dasarnya ya, rumus 1, rumus 2, rumus 6 ya. Nah, ada rumus-rumus lain ya yang sudah sudah saya tampilkan di website ya. Yaitu ini. Nah, ini ya. Rumus 1-nya sudah, rumus 2-nya sudah, ini bisa hapus. Nah, rumus 3-nya seperti ini ya. Kita bahas rumus 3. Ya. Nah, turunan dari E pangkat X ya. Nah, itu sama dengan E pangkat X itu sendiri ya. Itu tidak berubah. Nah, dengan syarat E-nya ini merupakan bilangan Euler ya. Nah, sebagai contoh begini ya, contoh. Ya. Misalnya Y sama dengan ya 10 X pangkat 3 ya ditambah 7 E pangkat X ya ditambah 12. Nah, misalnya begitu. Nah, maka Y aksen sama dengan ya. Nah, di sini kan ada 3 suku. Ya, ini ada 3 suku. Suku pertama. Nah, suku pertama kita pakai yang mana? Untuk suku yang pertama ini kita bisa pakai yang rumus 1 ya, karena mengandung bentuk X pangkat N. Nah, kalau yang 2 ini nah, kita pakai rumus yang ketiga, rumus 3. Ini bentuk E pangkat X ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini kita pakai rumus yang kedua, konstanta ya. Nah, jadi untuk hal seperti ini ya, kita bisa menggunakan teknik 10 dikali nah 3, pangkat 3 diturunkan menghasilkan 3X pangkat 2. 2. Ya. Nah, ditambah 7. Nah, 7 kan koefisien. Kita pilihkan saja begitu ya. Nah, turunan dari E pangkat X. Turunannya apa? Tetap E pangkat X. Tetap E pangkat X. Ya. E pangkat X, Pak. E pangkat X ya ditambah 0. Ya. Iya. Nah, kalau mau dijabarkan seperti itu ya. Nah, ini kalau dikalikan menghasilkan 30X kuadrat ya ditambah 7 E pangkat X. Nah, inilah jawaban akhirnya ya. Jawaban akhirnya. Nah, apakah ada yang bertanyakan untuk yang rumus 3? Ada, Pak, saya. Ya, siapa yang mau bertanya? Marta, Pak. Mata, ya silakan. Mata mau bertanya apa? Pak, Ya. bilangan Euler tuh gimana ya, Pak? Bilangan Euler ya. Ini pernah saya bahas Kan ya. di atas tuh udah ada 7 EX, Pak. 7 E pangkat X. Ya. Nah, terus kan itu sama aja kayak di bawah, Pak, gitu. Hasilnya kan sama juga 7 E pangkat X. Ya, ya. Nah, itu kalau kita pakai langsung aja, Pak, nggak usah pakai rumusnya, bisa nggak, Pak, gitu? Jadi kalau nggak pakai rumus jadi bagaimana? Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Gini, Pak. Gimana coba? Ini kan soalnya 7 E pangkat X. Nah, Ya. itu kan Bapak bilang pakai rumus ketiga. Nah, terus kalau misalnya itu kan hasilnya sama aja ya, Pak, sama dengan soalnya, Pak. 7 Ya. E pangkat X. Ya. Nah, terus kita nggak pakai rumusnya bisa nggak, Pak? Nah, Ya. saya juga masih bingung, Pak. Bilangan Euler tuh gimana ya, Pak? Nah, saudara tuh tidak intinya ingin mengetahui bilangan Euler atau ingin mengetahui apakah ingin mempertanyakan kalau tentang rumus? Saya kurang bisa menangkap pertanyaannya nih. Jadi sebenarnya yang ingin saya jawab yang mana ya? Coba Bapak jelaskan dulu bilangan Euler tuh gimana ya, Pak, biar saya paham gitu. Oke. Nah, kalau ini lebih enak ya, lebih jelas nih apa yang mau dibahasnya ya. Nah, tentang bilangan Euler itu saya pernah membahas ini di pertemuan sebelum UTS ya, ketika kita belajar mengenai apa ya kalau tidak salah belajar mengenai logaritma ya. Kalau saya tidak salah kita pernah belajarnya saat belajar mengenai logaritma ya, tapi nggak apa-apa kalau sudah lupa ya. Itu saya ulang lagi ya supaya puas ya. Nah, ini kita lihat dulu definisinya dulu ya. Apa itu bilangan Euler ya.
Nah, bukan error itu didefinisikan sebagai ini nih, limit, ya, limit dari n, limit n menuju tak hingga, ya, limit n menuju tak hingga, sebentar ya, tak hingga tuh lambangnya di sini, nih, ya. Di website juga ada, saya uraikan, sudah masuk di website sqlreader.com ya, sudah masukkan bilangan error nanti akan muncul ya. Tapi tetap saya bahas di sini, 1 ditambah 1/n. Nah, ini definisinya ya. Nah, sekarang konsepnya seperti apa ya? Konsepnya seperti apa? Nah, sekarang begini. Kita lihat di sini n-nya menuju tak hingga. Berarti n ini bergerak ya. Istilahnya n ini bertambah. N-nya dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, semakin lama semakin besar. Ya. Semakin lama semakin besar. Nah, sehingga di sini saya bisa buat tabel seperti ini. Ya, saya buat tabelnya misalnya gini nih. Nah, ini anggaplah n-nya. Ya, di sini n-nya. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian, nah di sebelah sini itu adalah 1 ditambah 1/n pangkat n. Ya. Nah, ini pangkat n. Ini 1 ditambah 1/n. Nah, begitu. Ya. Nah, sekarang misalnya kita mulai dari n-nya 1. Ya. Nah, kalau n-nya 1, ini berapa nih? 1 ditambah 1/n pangkat 1. Nah, ini ya. 1 ditambah 1/1 pangkat 1. 2, Pak. Nah, 2. Ya. Tepat 2. Ya. Nah, kemudian kalau ini kita perbesar, jadi 2. Misalnya saja, ya. Nah, kalau ini kita perbesar nilainya, berarti jadi 1 tambah tengah pangkat 2. Nah, begitu. Ya. Nah, ini nilainya adalah 9/4. Ya. 9/4 itu 2,25 nilainya. Ya. Demikian juga kalau n-nya 3. Ya, kita bisa melakukan hal yang serupa, ya. Nah, ini itu. Ya. Ini sama dengan berapa? Ya. 4/3 dipangkat 3. Ya. 4/3 dipangkat 3 itu 64 per sebentar saya ambil dulu ininya. Nah, ini ya. Per 27, Pak. Nah, 64 per 27. 27. 27. Iya, Pak. Nah, itu sekitar 2, berapa tuh? Coba kalau di ya. Nanti kan sekitar 2, sekian, ya. Nah, demikian seterusnya. Ya, demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Ya, ini kan n-nya makin lama makin besar. Ya. 10, 1.000.000, 50 juta, 100 juta, tanpa henti. Ya, tanpa henti. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kita simulasikan sedikit. Kita gunakan Excel ya, supaya lebih cepat menghitungnya ya. Kalau kita gunakan Excel, sebentar saya tunjukkan. Saya buka dulu file Excel-nya. Supaya kalian paham betul mengenai bilangan ini ya. Nah, mohon waktu, saya sedang buka file Excel. Oke. Sekarang kita buka Excel-nya. Nah, ini. Nah, Excel-nya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah? Oke ya. Oke. Sudah muncul. Nah, kemudian di sini saya buat 2 kolom ya. Yang satu n kayak tadi, ini adalah 1 ditambah 1/n pangkat n. Ya. Nah, saya buat kolom seperti itu. Tadi kan ini mulai dari 1 kan, 1, 2, ya, 3 dan seterusnya kan. Dan kita naikkan nilai n-nya, ya misalnya n-nya 10, ya 1000, ya 10.000, ya 100.000, ya. Nah, kemudian sebentar saya tambahkan beberapa nilai.
Misalnya 8, 12, 50. Nah, misalnya begitu. Nah, kemudian untuk yang ini, kita hitung nilainya. Ya. Nah, sama dengan 1 ditambah 1/n pangkat n. Nah, coba kalian perhatikan. Ya. Ketika nilai n semakin besar, ya, ini kan nilai n semakin besar, maka nilai 1 tambah 1/n pangkat n ini semakin besar juga, lihat. 2,2, dari 2, 2,25, 2,3704, kasusnya. Naik terus. Ya. Nah, ya, ini mendekati suatu nilai. Ya, kalau kalian perhatikan ini nilainya naik terus. Ya. Ini mendekati atau menuju suatu nilai. Ya, menuju berapa? Nah, menuju E itu. Ya, E itu sekitar berapa? Ya, E itu sekitar berapa? Nah, untuk mengetahui nilai E, kira-kira sebesar ini. Nah, ini adalah pendekatan untuk nilai E. Ya, 2,71828, 1828. Nah, itu nilai E. Ya, jadi nilai yang dituju. Ya. Nilai yang dituju oleh pola ini. Nah, ini kan ada polanya. Polanya naik. Nah, ini menuju 2,71828, 1828. Ya, kalian kan sudah belajar limit. Ya. Berarti yang ini, bagian yang hijau ini, ya, itu nilainya semakin mendekati ini. Semakin mendekati ini. Ya. Nah, jadi kalau mau dituliskan, ya, kalau mau dituliskan begini. Ya. Nah, ini, ya, nilai ini mendekati. File Microsoft Word-nya sudah muncul belum? File Microsoft Word yang saya tampilkan. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. nah ini, ya. Nah, kita sudah belajar limit, ya. Nah, jadi nilai E itu diperolehnya dengan cara seperti ini. Ya. Nah, nilainya sekitar, ya, di sini kita lihat tandanya bukan sama dengan tapi sekitar, ya. Sekitar 2,71828, 1828. Ya. Nah, itulah mengenai bilangan E, ya. Itu. Nah, udah terjawab ya. Tadi yang tanya siapa? Marta Kristina, bukan yang tanya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke, itu tentang bilangan E-nya ya. Nah, sekarang kalau ininya gimana nih? Ini mengerti nggak nih penurunan ini? Belum, Pak. Oke, yang Kristina yang nggak pahamnya yang mananya? Menghitung bagian yang pertama ini, menghitung bagian yang kedua, atau menghitung bagian yang ketiga? Yang keduanya, Pak. Yang kedua ini, oke. Yang ketiga, iya, Pak. Ya, nah, oke, ini masalahnya apa nih? Nah, itu kan sama, Pak. Hasilnya tuh sama yang soal di atas. Nah, kalau kita nggak pakai rumusnya itu bisa nggak, Pak? Langsung aja gitu. Kan tahu, Pak, jawabannya itu pasti sama dengan kayak soalnya gitu. Ya, sekarang kalau nggak pakai rumus, gimana caranya? Coba, misalnya habis ke sini nih. Nah, misalnya udah sampai sini. Nah, terus kalau nggak pakai rumus, caranya gimana nih? Kalau menyelesaikannya jadinya bagaimana? Coba Marta, kalau misalnya nggak pakai rumus, sekarang saya di sini nulis apa nih? Jadi gini, Pak. Kan Ya, coba soal, jadi kan gini, kita tuh udah tahu nih, pasti itu hasilnya sama dengan kayak soalnya tuh, 7E pangkat X. Nah, terus kan kalau kita nggak pakai rumusnya langsung aja gitu, tulis, ini udah tahu nih jawabannya gini, sama Iya, gitu. iya, Bisa nggak ditulisnya, kira-kira gitu? ya, ditulisnya apa ini sekarang? Ini kan baru sampai tanda tambah nih. 7E pangkat X, Pak. Gimana? Langsung gitu. Bisa nggak, Pak? 7E pangkat apa? X, gini. Saya Pak mau bertanya Pak. Terus sebentar nih, Mata belum selesai. Mata, jadi gini bukan jawabannya. Yang ini. Mata kamera itunya, suaranya jangan dimatikan dulu. Kan kita masih ngobrol nih. Mata, coba speakernya nyalakan. Iya, Pak. Nah, ini
saudara jawab ini dapat dari mana? Bisa tahunya begini. Kan udah tahu Pak, dari soalnya itu kan sama gitu, sama jawabannya. Jadi tinggal masukin aja gitu, nggak usah pakai rumusnya gitu. Ya bisa tahunya sama dari mana? Kok bisa tahu sama? Saya bisa tahunya sama dari mana? Iya juga ya. Nah iya, saya kan bisa tahunya sama karena dikasih tahu oleh rumus ini. Nah ini kan ada rumus ini. Nah rumus ini kan ngasih tahu bahwa turunan E pangkat X itu sama E pangkat X. Nah sekarang kalau misalnya nggak dikasih tahu seperti ini ngejawab ini gimana caranya? Ya, jadi dengan saudara menuliskan ini, berarti saudara sudah memakai rumus itu. Mungkin rumusnya udah di kepala. Itu Oke, Pak. nanti. Ya, jadi rumus itu sudah pasti digunakan, sudah pasti. Cuma saudara menggunakannya dengan nggak sadar. Ya karena sudah tahu ini sama, ditulis saja otomatis. Tapi sebenarnya kan saudara bisa tahunya dari rumus ini sebetulnya. Itu, ya. Oke, paham sekarang? Pak, izin bertanya, Pak. Sebentar. Jadi Mata Saya udah paham mau ya? bertanya, Pak. Bentar. Mata udah paham? Udah Pak, Udah. Oke. Ya berikutnya, pertanyaan berikutnya. Silakan. Saya Pak mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau misalkan kan 10,3 X pangkat 2 tambah langsung 7 nggak pakai X pangkat X bisa nggak Pak? Langsung 7 gitu Pak. Langsung 7? Ya nggak pakai titik. Oh, maksudnya begini. Maksudnya gimana? Ramdan, maksudnya gimana? Saya nggak paham nih. Kan di atasnya 7 E pangkat X ya Pak? Ya ini. Ya, terus? Nah, pas dikebawahin E pangkat X-nya dihilangin langsung 7 aja bisa nggak Pak? Pangkat X-nya dihilangkan. Jadi maksudnya jawabannya begini. Sebentar. Jadi jawabannya begini. Maksudnya begitu? Iya Pak, gitu. Nah, ini pangkat X-nya langsung dikemanakan? sama dengan 30. Ya bisa nggak Pak gitu Pak? 30 X pangkat? Kalau kayak gitu. Jadi gini, selalu. Ini jawabannya begini atau bukan maksudnya? Ya. Begini. Nah, iya Pak. Oke. Ya, bisa nggak? Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ya. Nah, pangkat X-nya dikemanakan? Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang jadi masalah. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Ya, ini kan jadi bingung. Pangkat X-nya dikemanakan? Ya, maka itu sini apa ada di sini? Gitu. Iya Pak. Ya, oke. Lagi harus dicantumkan. Pak, Harus izin. Iya, disantumkan. Ya baik Ya. Pak. Ya, berikutnya siapa lagi? Izin bertanya Pak, Ya. kalau misalkan di soalnya itu 10X pangkat 3 plus 5EX, berarti waktu diturunkan itu 30X pangkat 2 plus 5EX gitu ya Pak? Oke, ya coba kita kerjakan aja soal tadi. Anggapnya soal dari siapa yang bertanya siapa? Kolina? Iya Pak. Ya, anggap aja nih soal baru begini kan? Gini soalnya? Iya betul Pak. Oke, nah berarti ya aksen, ya kita kerjakan aja nih sama sekalian. Ya. Nah supaya cepat kita bisa kalikan nih langsung 10 dikali 3, ya 30 X pangkat 2. X pangkat 2 ditambah 5EX. pangkat X. Udah, selesai. Ya ini memang jawabannya. Jadi mengikuti angkanya ya Pak ya? Iya. Ini kan 5-nya sebagai koefisien. Jadi ngikuti yang ini. Ini kan memang ada rumusnya. Nah ini kan memang dikalikan. Ini kan koefisiennya. Koefisiennya di sini adalah 5. Ini koefisien 5, ini koefisiennya 7. Jadi hanya berbeda dalam hal koefisien saja. Iya baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bertanya. Ya, siapa lagi? Hatvina, Pak. Ya, Hedvina, ya silakan bertanya. Silakan. Kalau misalnya kan ada X-nya ya Pak sebagai pangkat. Kalau itu diisi angka bisa nggak Pak? Nah, atau sebenarnya dapat jadi X terus. Nah, coba supaya nggak ngawang-ngawang ya. Kita tuangkan dalam soalnya coba. Saya yang bacakan soalnya sekarang. Tuh. Kita buat soal sendiri coba. Misalnya Ya. 40X pangkat 40X pangkat 5 Ya. ditambah 6E pangkat
6E pangkat 3 3. Oke. Terus ditambah 10. tambah 10. Iya, Gitu? Pak. Oke, ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus, ya, pertanyaan yang bagus. Nah, tapi sebelum saya jelaskan, saya langsung jawab dulu nih, ya. Saya langsung jawab dulu nih. Maka ya aksen ini sama dengan 40 dikali 5, 200, X pangkat 4. Nah, ya, ini jadi 0, ini jadi 0. Ya, jadi jawaban akhirnya adalah 200, X pangkat 4. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, sekarang mengapa demikian? Ya. Nah, 10 ini mengapa menjadi 0 jika diturunkan? Coba Trina, speakernya diaktifkan, speakernya. Iya, Nah, Pak. nah, 10 ini mengapa jadi 0? Iya. Ya, karena konstanta kan? 10 ini kan konstanta, sehingga diturunkan menghasilkan 0. Iya, Ya. Pak. Nah, sekarang 6E pangkat 3. Nah, apakah ini konstanta juga? Ya. Nah, 6E pangkat 3, 6E pangkat 3, ya, itu konstanta juga. Ya. Ini adalah nilainya sekitar sekitar 6 dikali yang tadi. 6 dikali sekian nih tadi mana ya? Tentang bilangan E tadi. Nah, ini. Nah. 6 dikali sekian ya sama dengan berapa ya? Nah, ini kan hasil bilangan ini, hasil perkalian ini kan suatu bilangan. Ya, bilangan yang besarnya tetap. Seperti halnya 2 dikali 3 sama 6. 6 kan tetap. Ya. Atau 7 dikali 5, 35. Ya, tetap 35. Ya. Lain halnya dengan E pangkat X. Nah, kalau E pangkat X itu kan nilainya tergantung dari X. Ya. Nah, coba kita lihat nih file Microsoft Word, Excel. Ya. Saya buat tabel baru nih. Ini X. Ya. Ini E pangkat X. Ya. Nah, nilai X-nya saya ganti-ganti. Nilai X-nya saya ganti-ganti nih. Nah, maka nilai E pangkat X ya, itu akan berganti-ganti. Nah, ini adalah nilai E pangkat X. Nilainya berganti-ganti tergantung dari nilai X. Nah, sehingga E pangkat X itu bukan konstanta. Ya. Nah, E pangkat X itu. Nah, kalau E pangkat X ya. E pangkat X itu bukan konstanta. Ya. Nilainya tergantung dari X. Nah, tetapi kalau E pangkat 3, ya, E pangkat 3 atau 6E pangkat 3 nilainya nggak bergantung pada siapa-siapa. Ya tetap aja sebesar ini. Ya. Nah itu. Sehingga 6E pangkat 3 itu diperlakukan sebagai konstanta. Di halnya 10. Nah, begitu penjelasannya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, pertanyaan yang lain? Barangkali ada? Tidak ada, Pak. Oke, ini rumus 3 ya, rumus 3. Sekarang rumus 4. Ya, rumus 4. Nah, contoh. Oh ya, ini. ln itu singkatan dari logaritma natural. Itu logaritma dengan basis E. Nah, E-nya dipakai lagi nih. Ya. Nah, turunan dari logaritma natural X itu adalah 1/X. Ya, contoh.